Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke teman-teman ya, selamat bertemu lagi dengan saya Mas Gesang di sini kembali lagi hadir ya di hadapan para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada. Khususnya bagi para pemirsa dan para pemula dan para manula dan para mbah kakung, mbah putri, ibu-ibu, bapak-bapak, sederek-sederek sedanten yang baru menemukan channel kita ini ya, jangan lupa like dan subscribe ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman ya, dimanapun Anda berada, saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari pertanyaan teman kita yang menanyakan apa itu ya, mungkin baru pendatang baru dan pemula banget ya, tapi pengen tahu banget gitu ya, jadi saya beritahu ya. Nanti kalau beri tempe salah pula ya. Saya beritahu apa itu RPM dan apa itu perbedaan RPM demi RPM dan bagaimana langkah kerjanya dan bagaimana proses terjadinya dan kegunaan RPM yang berbeda-beda itu untuk apa. Nah, gitu ya. Ini perlu dijelaskan supaya tahap pemula itu enggak gagal paham. Tapi sebenarnya subscribe dulu dong. Oke, makasih. Oke ya, terima kasih atas subscribe-nya dan like-nya. Semoga membantu kita sama-sama maju ke kemajuan itu ya. Bukan giginya yang maju, merongos nanti ya. Oke, kali ini saya akan kasih tahu dulu mungkin video yang pendek ini setahap demi setahap memberitahu pada teman-teman pemula dimanapun Anda berada ya. Kita geser dikit kameranya biar agak yes gitu ya. Oke lah, kalau begini saja. Jadi RPM ya, RPM di sini rotasi per menit ya, rotary per minute bahasa ngapaknya gitu ya, rotary per minute atau bahasa Indonesia ya rotari per menit atau putaran per menit. Jadi yang namanya dinamo penggerak yang berputar dikasih listrik itu namanya dinamo penggerak ya, dinamo penggerak apapun ya. Dinamo motor penggerak atau motor penggerak, dinamo penggerak sama saja ya. Namanya juga dinamo itu kumparan ya. Penggerak itu memerlukan RPM. Kalau dikasih listrik, dicolok ke listrik, dia akan memutar. Dan hasil mutarnya itu berbeda-beda ya. Loh kok bisa berbeda-beda sama-sama lilitan kumparan? Nah, inilah yang kita akan jelaskan ya. Ini teori kelistrikan atas dasar Thomas Alva Edison yang benar ya, yang asli. Ini awal-awalnya tuh begitu ya, awal-awalnya cuman kawat tembaga dililit-lilit ke paku ya, ke besi, terus dikasih magnet, kok kawatnya itu sengkring-sengkring ada setrumnya gitu ya, dikasih magnet digerak-gerakkan gitu ya, pada besi tadi kawatnya itu ada setrumnya. Apabila dikasih tester, kalau dulu belum ada tester mungkin ya, tester jarum itu bergoyang-goyang ya apabila dikasih magnet gitu. Ini terjadi hukum imbal balik ya. Jadi dikasih paham dulu ya, ini adalah penemuan yang terdahulu. Dan sekarang kita kembali ke laptop ya. Pertama, RPM ini harus paham dulu artinya sudah ya, rotasi per menit dari 1 menit itu menghasilkan berapa kali putaran gitu ya. Yang kita pelajari di sini adalah RPM pada dinamo yang pada umumnya ya. Ini ada RPM 2850 ya. Yang umum dulu, jangan RPM high speed, jangan ya, nanti belum paham nih akan perhitungan secara high speed yang pakai rotor, stator, semua pakai kawat kumparan itu nantilah suatu saat nanti ilmu kita sampai di sana mudah-mudahan ya. Ini kita yang belajar tahap-tahap awam dulu. Ini yang tanyakan orang-orang pemula ya. Nanti kalau pengen yang senior tanya lagi pada yang senior lagi ya. Ada RPM 2850. Kita geser dulu ya. RPM itu 2850, ada 1450 dan ada 900 RPM. Ini aja dulu yang sering-sering kita jumpai dulu. Memang ada RPM di atas ini ada juga, dan bagaimana caranya itu udah berbeda lagi, undang-undangnya ya, atau tata caranya dan tata caranya atau tata curunya itu sudah beda lagi. Ini RPM ini rotasi per menit atau putaran per menit ya. Oke, sekarang kita menuju ke perdinamuan.
misalnya kita menghadapi sebuah keren sama-sama lubang 24, ini apabila gulungnya sistem dua sisi ya, dua sisi, ada atas ada bawah begini, misalnya dua sisi ya. Nah, ini dua sisi sama-sama 4 misalnya ya. Nah, ini enggak mempan kan, makanya dukung terus channel Mas Gesang ya, biar cepat bayaran beli sepeda lagi. Ini bengkelnya sepi ini ya. Iyalah. Misalnya tadi ya, ini yang sisi 2. Misalnya ini cuman saya menceritakan ini dua sisi gitu ya. Kita sering menghadapi dinamo yang dua sisi. Kita cek dulu sound sistemnya, teman. Yang dua sisi begini, ini namanya pole ya, atau kutub. Ini proses terbentuknya RPM cepat yang ini ya. Ini berarti dua pole ya. RPM 2850 atau 2850 putaran per menit, ini harus dibentuk dinamo sistem dua pole atau dua sisi ya. Ini sisi bawah ya, ini sisi bawah, ini sisi atas ya, ini A ini B gitu ya gampangnya ya. Nanti juga startingnya sama, kalau ini dua sisi atau dua pole, ini berarti sama, ini dua sisi dua pole untuk bagian startingnya gitu ya. Ini pemahamannya dulu ya, ini bukan kok ini dinamo apa Pak, berapa kawatnya, bukan itu pertanyaannya, nanti ya dipahami dulu bab yang kita bahas ya. Kadang-kadang sudah menanyakan begini, ditanyakan itu kawatnya ukuran berapa lilit Pak per lubang, bukan itu ya. Sekali lagi saya sampaikan, ini adalah penjelasan masalah RPM. Ukuran kawat berapapun ya, atas dan bawah ini ukuran berapapun, hitungan berapapun, asal terbentuk dua sisi begini, pasti menghasilkan speed itu kecepatan ya, 2850 RPM per detik. Ini dari dua pole. Dan kegunaannya yang ditanyakan adalah gunanya untuk apa pole cepat. Ini untuk barang-barang yang tidak memerlukan tenaga besar, tapi memerlukan putaran cepat ya. Banyak ya. Misalnya nih pompa air. Semua pompa air ini harus bertenaga berputaran tinggi, karena dia tuh nggak bawa beban ya. Cuman muter kipas saja di bawa air itu, sambil membawa air ya. Itu nggak begitu berat. Nggak begitu berat seberat penderitaanmu gitu ya. Maksudnya bukan itu. Maksudnya kalau cuma mutar sambil membawa air dikit, dicipratkan, itu ringan. Jadi seperti pompa air, semua berkecepatan tinggi. Nah ini ya, semua jenis pompa air. Dan juga alat-alat pertukangan, misalnya alat yang memerlukan putaran high rotary ya, atau putaran tinggi, ini jelas harus berkecepatan tinggi. Cara gulungnya adalah dua pole. Misal dinamo ini teman-teman, circle ya, circle planer ya, kalau alat pertukangan atau apa sajalah ya, itu dia itu memerlukan kecepatan tinggi dan juga tenaga yang besar. Nah, ini makanya dia tidak boleh kok pakai satu HP, kurang kuat ya, karena membawa mata ketam itu besar. Kalau planer itu ya, yang besar planer meja, purus atau circle geraji mesin itu memerlukan kecepatan tinggi. Kalau nggak tinggi dia nggak makan ya, nggak makan kayu gitu. Tapi juga harus bertenaga besar. Kalau tenaganya kecil ya nggak ini juga, nggak kuat ya, makanya dia harus yang HP-nya tinggi, yaitu 2 HP, 3 HP gitu ya. Itu yang tenaga besar, putaran tinggi. Sekarang kita memahami yang di bawahnya itu. Oh ya, proses kerjanya belum saya jelaskan teman ya. Ini besok kita ganti ya papan tulisnya, karena ini sudah mulai nggak bisa dihapus. Proses kerjanya kenapa kok bisa putar cepat? Ini tadi saya ulangi ya. Ini misalnya begini ya, mal 4. Nah, ini saya ulangi dulu. Ada kekurangan. Jadi ini cara nyambungnya begini ya, seret pasti menyilang.
Ini juga berlaku nanti untuk startingnya ya, sama sistem prosesnya. Oke, kita ganti mic dulu, nanti tahu-tahu mati. Semangat semua, like dan subscribe-nya ya, semoga menguntungkan dan semangat buat kita semua. Terima kasih. Oke ya, lanjut. Cara kerjanya kenapa kok muternya cepat sekali? Ini apabila dikasih listrik ya, ini dikasih listrik ujung dan ujungnya ini, dicolokkan celuk ke lubang hidung, lubang colokan ya. Ini akan terbentuk dua kutub magnet, misalnya sini utara, ini selatan. Dalamnya ada angker bulat ya, yang ada lakernya di sini. Di sana juga ada lakernya. Dia tuh kalau dikasih listrik, dalam ruangan carrier terjadi apa itu medan magnet ya. Jadi magnet. Saya sering ya eksperimen. Ini belum dikasih seperti ini misalnya. Dinamo ini saya kasih dinamo yang ini, dinamo begini. Ini kalau ada kabel yang keluar, nggak usah dimasukkan dalam rumahnya dulu, nggak usah dikasih as. Kita colokkan, ini langsung kasih obeng, tek tek tek, lengket sekali ya. Terjadi magnet yang lengket sekali. Apabila kita kasih besi ya, misalnya kunci atau obeng, itu maka ini akan terjadi lengket sekali gitu. Jadi itu kalau benda yang asal masuk ya, tapi kalau dia itu dikasih bendanya bulat sekali, press tapi nggak nyinggol, di sini kasih laker, sana kasih laker, dia itu akan ketarik ke utara, juga ketarik ke selatan, gantian. Sudah dia kutubnya ini dua, itu tarik-tarian ya, ketarik ke utara, ketarik ke selatan, ke utara, selatan, cepat sekali. Karena cuma dua pole, jadi pindah utara, selatan. Kalau motor itu 2 tak kali ya. Jadi cuma dua arah gitu, utara, selatan. Jadi saking dekatnya jarak antara magnet utara dan selatan ini, maka terjadilah putaran yang sangat cepat sekali, menghasilkan putaran segini. Saya nggak tahu alatnya, juga nggak punya saya untuk nguji putaran. Kadang ada yang bertanya, Pak, apakah pernah nguji putaran? Udahlah, itu nggak perlu saya jawab ya. Ini ilmunya dulu, saya bukan mengajak berdebat ya. Nah, ini proses kerjanya. Sekarang kita memahami yang 1450 ini terdiri dari 4 pole atau 4 kutub. Jadi misalnya begini, ini 1, ini 2, ini yang sering terjadi ya. Di sini 1, ini 2. Nah, ini pole ya, ini pole juga. Ini mulai lagi, ini 1, ini 2, mulai lagi dari sini, ini pole 1, ini pole kedua. Ah, begini ya. Startnya pun juga begini, 4 juga, kalau runningnya 4 kutub, startingnya juga 4 kutub ya. Terus misalnya dikasih magnet, dikasih listrik ya, dikasih listrik. Misalnya ini sudah dihubungkan ke ini ya, ke starting sudah dibikin. Intinya kabel colokan 2. Apabila ini dikasih listrik, maka dalam ruangan ini juga terjadi medan magnet yang sangat besar ya. Apabila dikasih as bundar tadi seperti tadi ya, dan dikasih laker, sini ujung tutupnya sini, ujung tutupnya sana dikasih laker, maka terjadi putaran. Ini utara, ini selatan, ini utara, ini selatan. Jadi misalnya ini dari sini, ini listriknya masuk di mutar, ditarik oleh sini. Bukan ditarik sini, enggak, ditarik sebelahnya sini, utara ditarik selatan. Selatan ditarik ke utara lagi, tarik ke selatan lagi, tarik ke. Jadi dalam satu putaran itu terdapat 24 ampiran gitu loh. Mampir ke 4 toko gitu. Maksudnya mampir ke warung-warung gorengan dulu gitu ya, 4 kali. Jadi kan lama. Kalau yang tadi kan cuma mampir ke 2 tempat saja ya, utara selatan. Satu gerakan itu cepat sekali ya. Kalau ini enggak, ini terjadi 4 kali mampir ya. Medan magnetnya itu ditarik dulu ke pole sini, tarik lagi sini, tarik lagi sini, tarik lagi sini. Jadi satu kali putaran terdapat 4 tempat mampir gitu ya. Jadi lama, seperti ibu-ibu belanja itu kalau di pasar tuh 4 toko didatangi semua, tanya ini ada enggak gitu ya, perbandingan harga gitu kali ya. Kalau tadi yang
Itu kan 2 toko saja yang dihampiri yang tadi ya, bedanya itu. Tapi walaupun ini berdekatan ditarik begini, ini membuat tenaga itu besar sekali ya, karena satu kali putaran ini yang narik ini 4 kutub yang narik ini, jadi terjadi tenaga yang sangat besar sekali. Jadi kelebihannya, walaupun ini 4 kali ditarik, tapi tenaganya cukup besar sekali. Bahkan kita bisa bikin perbandingan ya, sama-sama dinamo parut kelapa itu biasanya ada yang dibikin sistem 2 poli tadi, atas di bawah tadi. Itu kalau digulung seperti itu, dikasih parutan kelapa itu, ditekan, itu berhenti, tenaganya kurang, tapi cepatnya minta ampun ya, cepat sekali, sampai getar itu bodor itu. Tapi tenaganya nggak besar. Setelah kebakar digulung seperti ini 4 poli, maka jangan tanya, parut kelapa ini ditekankan ke parutnya, ini dia tetap ngelawan ya. Sudah digulung dirubah begini, sama-sama dinamonya itu juga misalnya, tapi dia akan ngelawan ya, bahkan sampai batok-batok kelapanya pun terparut gitu. Karena apa? Tenaga sisi besar, gunanya besar, tapi tidak memerlukan kecepatan tinggi. Nah, sekarang kegunaannya ya, kegunaannya untuk apa? Udah saya jelaskan ya. Yang RPM lambat ini tidak memerlukan kecepatan tinggi. Ini tidak memerlukan, setiap dinamo yang apa, alat-alat rumah tangga atau alat-alat pertukangan atau alat kerja apapun, dia itu mutarnya tidak memerlukan kecepatan tinggi, tapi memerlukan tenaga besar. Ah, ini dia gulungannya. Seperti mesin cuci, contoh-contohnya ini. Mesin cuci plus pengeringnya ya. Ya, mesin cuci ini dia tuh kan bawa air banyak ya, dan itu kasih kain lagi berapa kilo, jadi itu saja ya, tapi nggak perlu kencang sekali, perlunya tenaga besar. Karena kalau mesin cuci digiling 2 speed tadi, 2 sisi atau 2 pole, nggak akan berangkat, itu tidak kurang, malah bisa kebakar karena nggak sesuai dengan beban penderitaannya yang harus di apa itu dideritanya ya, apa disangganya gitu ya. Jadi malah kebakar karena tidak sesuai dengan fungsionarisnya gitu ya, dengan sisi fungsinya itu enggak sesuai. Jadi ini terdapat pada mesin cuci dan pengeringnya itu enggak perlu cepat sekali ya, cukup, tapi kan perlu angkatan besar itu, nah, beban yang ditekan-tekan itu. Berikutnya yang biasa pakai itu semua kompresor ya, kebanyakan lah, bukan semua. Kompresor itu kan berat ya, berat, jadi juga sebaiknya pakai ini, mesin bubut ya, bubut yang bebannya berat, angkatnya berat, tapi tidak memerlukan kecepatan tinggi. Begini cara gulung ya. Mungkin ada lagi apa itu, kompresor, bubut, dan lain-lain lah, setim misalnya. Setim itu juga, dinamo untuk mutar setim itu nggak perlu terlalu cepat sekali ya, nanti malah dikhawatirkan setang pada sekernya itu, pada pistonnya itu kalau putus gitu ya. Jadi ini pun sudah cukup berkecepatan ini. Banyak ya, misalnya seperti kipas angin. Itu kan tenaga besar tuh, seakan-akan sepele ya, kipas angin nggak mau gawa apa-apa. Tapi daun kipasnya itu nyiduk angin ya. Nyiduk angin itu termasuk beban yang sangat berat disangga oleh dinamo itu ya. Ya, termasuk itu kipas angin atau blower, dinamo blower kandang ayam itu saya lihat tuh ya, itu rata-rata semua pakai putaran lambat ya, karena kecepatannya itu sudah cukup ya. Daun kipasnya itu 1 depa gini ya, besar sekali. Dinamonya cuman ya 1 HP setengah. Kalau dia tuh nggak bertenaga besar, nggak mungkin ya ngangkat daun kipas yang 1 depa begini, satu depa ya. Mantap sekali itu ya. Kegunaannya itu, jadi polenya semakin kecil, ini tenaganya semakin besar, apa RPM-nya semakin kecil, tenaganya semakin besar, putarannya semakin lambat ya. Mesin giling, mesin aduk ya, itu juga nggak perlu berkecepatan tinggi, tapi perlu tenaga. Terus ada lagi ya, yang 900 RPM ini, walaupun nanti jarang-jarang kita temukan, tapi ya kadang-kadang ada juga. Ini gulungnya berbeda lagi. Ini terdapat
6 puli ya, itu terdapat 6 puli teman-teman. Biasanya gini ya, 1, nah, terus ini 2, nah, kena ini ngelompati 2 ya, misalnya ini ngelompati 2 lagi, 2 lompati 2 lagi, lompati 2 lagi, lompati 2 lagi. Misalnya kita gulung 1, 2, 3, 4. Ini berapa puli ini teman-teman? 6 puli pokoknya ya. 6 puli tadi enggak pas ya. Kalau ini 12 bagi 4 ya, bagi 4. Misalnya begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini namun 6 puli, maka dia akan menghasilkan 900 rpm. 6 puli atau 6 kutub ya, dibagi 6. Nanti kadang-kadang nanti suatu saat sampai akan menemukan, walaupun jarang-jarang ya, ini sudah mulai jarang, 6 puli rpm nya semakin rendah ya. Ini 6 puli atau 6 puli. Jadi sekali putar tuh mampir dulu sini. Kira kalau AC itu putar ya, mampir sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terdapat 6 ampiran angker itu atau asnya itu memutar gitu ya. Dan ini gunanya untuk beban yang lebih berat lagi, tapi tidak memerlukan putaran bahkan lambat tuh nggak apa-apa, yang penting kuat muter gitu. Mesin giling, termasuk dinamo AC ya, AC blower yang luar itu outdoornya itu sebagian digunakan sistem 60 gini. Karena apa? Daunnya itu cukup cekung sekali ya, jadi nyiduk anginnya atau ngambil anginnya itu besar sekali. Kalau dia dibikin sistem 40 seperti kipas angin biasa, maka panas, tidak sesuai dengan beratnya yang diambil gitu. Daunnya itu cukup cekung sekali, pas angin daunnya sekali dibuat seperti ini ya. Nah, ini termasuk nanti kalau giling apa itu adonan kue, enggak, dia yang penting kan jalan terus gitu ya. Dinamonya lambat itu, ada juga yang begitu. Atau untuk molen apa ya itu ya, yang penting kan jalan ngaduk gitu, walaupun dia nggak perlu kecepatan tinggi. Itu kalau pakai dinamo begini sistemnya. Oke ya teman-teman, ada RM yang ditanyakan oleh kita, nggak tahu tadi dari mana, lupa ya. Nanti mudah-mudahan puas dia berikan jawabannya ya. Dan kita harus semua belajar itu. Yang penting RPM yang ini, yang 2 ini harus kita pahami. Karena RPM 2850 dan RPM 1450 ini adalah kunci dasarnya untuk belajar gulung apa saja. Berawal dari 2 itu, air ya, dulu ini, dan ini terdapat mesin cuci dari kipas angin. Dipelajari dulu ilmu dasar. Katakan ya, ini adalah ilmu dasar kita belajar gulung paham